selalu ucapan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah atas berkah rahmat taufik hidayah nikmat iman dan Islam yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama hadir memenuhi undangan daripada Ibu Lurah, Bapak Lurah, Kelurahan Pesanggerahan. Alhamdulillah kita dapat hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا subhanaka faqina azaban nar. Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi
azab neraka. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya sangat hormati Ustaznya Kiai Haji Idul Fitri lahirnya Idul Fitri Ustaz. Ya, mama lahirnya Idul Fitri. Ya, Idul Fitri Esos. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat membimbing kita semua ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah buat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut beliau dan mendapatkan syafaat yang ada izin Pak Lurah, Bu Lurah sudah bisa hadir. Ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dipilih. Jadi jangan bosan saya lebih pada. Nah Bapak ya, nggak bosan ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan bulanan dan sekarang ini mepet-mepet seperti ini udah biasa itu ibu-ibu semua jangan. Jadi di akhir-akhir bulan itu selalu seperti ini. Nanti ke depan mungkin akan kita perbaiki biar kegiatan yang ada di kelurahan ini tidak ada halangan, tidak ada bentrok, sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Jadi semua terkait dengan kegiatan yang ada di Kelurahan Pesanggerahan, khususnya di Desa. Ini saya ucapkan terima kasih. Rangkaian kemarin itu kegiatan maraton 10K, lari 10 km. Dia yang lari, kita capek. Capek bangun, saya aja pengen-pengen di sini. Takut nggak bisa hadir karena jam 3:30 itu harus ada di sini, jam 4 ada di sana. Akhirnya saya hitung waktu kalau dari rumah nih tidur bangunnya atau sedang enaknya, takutnya saya lewat akhirnya saya putuskan tidur di hotel lantai 2. Saya bilang sama beliau, saya nginep di lantai 2 di sini, kakek saya ini juga temennya pada hari itu demi tugas. Dan ibu kader juga di sebagian diajak hampir semua kader ya ibu ya. Alhamdulillah nggak ketemu saya. Saya shift 1, ibu semua shift 2, jadi nggak ketemu. Ya kan, saya langsung pagi pulang, sorenya hadir lagi di RW 5. Mana RW 5? Nah, buka mini di gagak hitam ya, apa sih? Gagak di RW 5 gagak. Itu seperti kerangkaian. Jadi memang acara kita ini padat. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga. Kemarin itu RW 5 sudah mewakili
Arif Sekiti jadi juara 1 ya. Juara 2-nya RW 03. Juara 3-nya RW 04. Juara 10 juara berapa? Juara harapan 1 RW 02. Mudah-mudahan semuanya nggak juara, kita juara semua. Pokoknya itu semuanya kita jadi juara. Ini juara semua. Jadi itu. Nah, mudah-mudahan kemarin barusan kita lomba mini soccer. Alhamdulillah kita juara harapan. Semoga tahun depan kita yang juara. Jadi kita kemarin langsung kalah, langsung pulang, kita lawan LH mini soccer kan. Jadi juaranya juara Camat Cup. Mudah-mudahan nanti ada Lurah Cup. Kalau ada Lurah Cup, pesertanya RT RW dan kita ibu-ibu semua juga nggak apa-apa nanti tim korenya. Jadi itu kemudian terkait dengan perkembangan yang ada di kelurahan, jentik sudah mulai menurun, sudah mulai rendah, sudah sebagian sudah mulai hidup. Kalau sudah di grup itu ada 1-2 ya jentik ya, tapi lebih baik ketemu ketimbang kasus saya ketemu. Saya sih seperti itu aja. Tapi dengan seperti itu mudah-mudahan itu memang bagian dari tugas kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Passion di setiap hari Selasa dan hari Rabu. Kemudian kemarin di screening, iya ada Jumat, Selasa dan Jumat. Kok Jumat? Jadi Selasa dengan Jumat. Kemudian kemarin juga Bu Birli itu screening terkait dengan TB. Jadi kita sebagai kader itu yang peduli memang kalau memang itu dalam suatu keluarga sudah teridentifikasi salah satunya ada yang kena TB, nah kadernya itu harus lebih kontinu mengasih edukasi biar selalu dia diperiksa ke puskesmas. Nah itu untuk memutus mata rantai seperti itu hindanya Bu Birli. Karena di kelurahan Pesanggeran ini memang TB-nya yang terendah dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Tapi saya selalu berkomunikasi dengan Bu Birli, kelurahan RW mana yang masih memang ada kendala. Ternyata kemarin screening itu RW 3, RW 2 yang masih memang perlu kita lebih instan lagi melakukan kegiatan screening. Mungkin kemarin di RW 3 ya benar ya? Iya di RW 2, RT 2 RW 3. Kemarin di RT 2 RW 3. Dan itu gimana hasilnya Bu RW? Ada? Ya betul ya seperti itu. Nanti bagi yang memang kader dan yang berdekatan dengan rumah yang berdampingan atau keluarga yang berdampingan, ya kita waspada aja. Tapi dia nggak kayak kemarin COVID terus kita kabur isolasi kayak gitu. Ya biasa di masyarakat biasa aja. Mungkin itu sekedar perkembangan yang terjadi di menit-menit terakhir sampai sekarang hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, sehingga kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari ini kita dengan penuh keikhlasan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Biar Pak Ustadz waktu jadi panjang menjadi lama ya. Nah itu aja, mudah-mudahan bisa kita ingat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hormati Bapak Lurah kita, Lurah Pesanggeran, Bapak Jumadi SSTP. Tapi salah kayak tadi masih jadi SOS. Ini lambung bahaya. Ya. Kemudian kita doakan pelurah kita sehat walafiat, diberikan urusan-urusannya dan diberikan kemudahan mudah dalam urus kelurahan kita, insyaallah, amin. Beserta seluruh
jajaran dan stafnya. Alhamdulillah diwakili hadir pada siang ini Bapak Kasih Kesra kita, Pak Ustadz Romidi Syarifudin, karena memang belum Ustadz, gelarnya ini SHG setahu saya ya Ustadz ya. Terus senior saya berarti, karena ini gelar yang lebih dulu. Alhamdulillah beliau kalau salah Ustadz UIN Bandung Ustadz ya. Alhamdulillah kita doakan juga beliau mudah-mudahan sehat walafiat, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kemudahan selalu dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam konteks kasih Kesra kepala seksi kesejahteraan rakyat ya. Alhamdulillah, insyaallah beliau kalau yang sudah ketemu beliau aja sejahtera pokoknya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, arba'atun jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 permata, 4 mutiara, 4 benda berharga yang Allah titipkan dalam tubuh kita. Wa yuzaluhu, dan juga diturunkan oleh Allah arba'atu asya', pelebur atau penghancur benda berharga itu. Apa itu yang pertama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma jawahir al-aql, benda berharga yang Allah taruh dalam tubuh kita namanya akal. Ibu, kira-kira akal penting nggak buat kita? Apa pentingnya? Buat nih, kira-kira kalau orang hidup nggak punya akal bagaimana? Makanya kata Nabi, sebenarnya ada benda yang penting Allah titipkan namanya akal. Kenapa dia penting? Karena dengan akal, kata Syekh Nawawi, itu adalah jauharatun rohaniyatun, itu perhiasan rohani yang Allah titipkan. Dengan akal bisa membedakan baik dan buruk, zahirnya hak wa batin. Orang kalau nggak punya akal bahaya, betul. Ibu bisa lihat kalau orang yang akalnya agak keganggu sedikit sama yang hilang akal lebih parah, ya kan? Yang lucunya sekarang orang yang hilang akal lagi ngetren semua nih, macam-macam modelnya, ya. Makanya akal ini Allah taruh dalam peringkat pertama untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah kita para ibu, cara Allah untuk mengenalkan kita kepadanya itu yang pertama sekali Allah kasih akal sama kita. Karena dengan akal ini kita bisa mengenal siapa Allah, siapa yang bukan Allah. Artinya kalau Allah itu adalah Khalik pencipta, maka selain Allah namanya apa namanya? Makhluk. Maka dengan akal yang Allah kasih, semua kita itu bisa membedakan mana baik, mana buruk. Kan kalau hadis Nabi kan, tabassumuka liwajhi akhika la tasaddaqa. Senyummu pada saudaramu awaluku, senyumnya pada saudara. Artinya ada lawan senyum, jangan nggak ada lawan senyum-senyum aja. Asal lewat tembok ya senyum, lihat pohon dia senyum. Tapi kalau ibu perhatikan, maaf nih, yang suka megang handphone coba ibu perhatiin. Itu aku ya. Saya kadang suka bingung bukan orang handphone nih, dia lagi di telepon misalnya sama Grab misalnya kan ya. Grab nanya, alamat gimana? Bapak dari sini belok kanan, turun, naik. Itu saya tanya, yang tukang Grab itu lihat tangan kita gerak nggak? Kenapa tangan begini? Saya tanya. Refleks ya, pada saya pikir, itu emang kalau dia gerakin ke bawah, ke atas, emang yang lepas kena lihat begitu gambar tangan dia. Tuh bahaya tuh, hati-hati. Gejala-gejala tuh kan, Masya. Ini bahaya nih sekarang, Masya Allah ya. Dengan ini lagi mulai banyak kejadian-kejadian yang Masya Allah mengganggu kehidupan. Makanya ada patah sekarang ini, handphone itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh, dibuat dekat sama handphone. Udah dekat dijauh. Wah, berarti yang ada pegang handphone, ibu deketan, yang satu main ke sono. Tuh gara-gara nah, jangan handphone, sama-sama kita juga ya nasib. Handphone boleh kita pakai asal pas penggunaan. Ada teknologi yang nggak boleh kita hindari, tapi harus hati-hati dan pintar menggunakan inya, insya Allah. Maka kalau nggak pakai akal, kita ini jadi, maaf ya, yang bikin beda kita sama makhluk lain kayak binatang itu salah satunya akal.
Ibu kalau di rumah ada hewan peliharaan, misalnya kemarin lagi udah ya sapi atau kambing tuh ya, udah kurban. Coba deh ibu taruh di depan tuh. Ada emas 2 kilo, 10 kilo, sama rumput, disuguhin ke depan dia. Apa yang dimakan? Tahu nih, rumput gitu ya. Jangan satu ini yang CS. Ada emas 24 karat, beratnya 10 kilo, ditaruh depan itu sapi sama rumput segenggam. Apa yang dimakan sama dia? Kenapa dia nggak ambil emas? Karena yang dia tahu rumput yang dia butuh. Padahal kalau dia agak pinter dikit aja sekolah itu ya, di PAUD misalnya, PAUD bintang ya, itu dia bawa tuh ke tukang emas 10 kilo, dia mesti beli rumput semana, banyak pokoknya. Insya tuh gara-gara nggak pakai. Manusia enggak. Kalau kita dikasih sama Allah dengan akal itu, maka sehingga kehidupan kita berkembang terus. Banyak gangguan utama di sini. Ya, kita lihat kemarin belum lama banyak kasus-kasus ya yang bunuh diri gara-gara banyak ternyata wasiatnya apa? Terbelit hutang gara-gara ikut judi online. Kemarin ada maaf seorang oknum polisi dibakar sama istrinya, polisi juga tuh. Betul. Tahu kan betul. Bahkan datang berita ini ya alhamdulillah pengamat itu. Kenapa sebabnya? Gara-gara kesel katanya sama suaminya. Judi online lagi, masya Allah. Akhirnya duit gajinya jarang dikasih pada sama-sama, masya Allah. Ada anak-anak kita yang sekarang ini, masya Allah dah. Saya agak lagi kalau itu kisah-kisah itu ya. Makanya hal-hal yang mengganggu akal kita para ibu juga harus dijaga, harus dihindari, jangan sampai dilakukan. Alhamdulillah, amin. Yang kedua, kata Nabi, jawahir yang kedua ad-din, yakni agama. Agama itu juga salah satu hal yang penting yang Allah titipkan dalam tubuh kita. Kenapa pentingnya agama, Bu? Tahu nggak, Bu? Agama itu penting. Siapa yang tahu? Agama penting nggak kira-kira? Apa pentingnya? Menuntun kita, betul. Kemana dituntunnya? Jalan yang baik. Yang jalan yang benar kayak gimana? Yang lurus. Jalan tolong ya. Tolong dari rumah ke keluar lurus tuh jalan tol. Sampai Jawa. Ya. Kata ulama, Bu, gambarnya begini. Kita hidup di dunia ini, masing-masing kita tuh manusia punya kepentingan dan kebutuhan. Betul apa salah? Betul apa salah? Ibu punya kebutuhan nggak? Punya ya. Punya kepentingan nggak, Bu? Apa kepentingan ibu-ibu semua? Kita cek. Ibu pernah naik angkot nggak? Ibu pengen naik angkot, waktunya mepet karena mau ada acara nih ngejar waktu. Tiba-tiba sopirnya nyantai aja, ntar Bu belum penuh. Ngetem bahasanya. Ibu pengen 10 menit berjalan, Pak. Kata sopir, ntar Bu belum penuh, setengah jam lagi. Tuh sama-sama punya kepentingan nggak? Apa kepentingan sopir? Penumpang, biar apa? Penuh uangnya, Mas. Kepentingan kita yang lagi punya kebutuhan. Tuh kalau dipaksain kedua-duanya apa yang terjadi? Kalau semuanya hijau pengennya bagaimana? Yang di sini hijau jalan, yang sini hijau jalan gimana? Itu kepentingannya dari kita semua. Maka pentingnya agama itu turun Allah turunkan untuk ngatur kepentingan kita semua. Karena kepentingan kita ini semuanya banyak dan punya kebutuhan, maka satu-satunya cara harus ada peraturan yang buat itu yang nggak punya kepentingan. Kalau yang buat orang juga yang punya kepentingan sama benturannya. Pak RTA bikin peraturan, RTB bikin peraturan. Itu kalau nggak cocok peraturannya berantem tuh. Kenapa? Bentur. Maka kata ulama pentingnya agama itu agar mengatur kehidupan kita jangan saling beban. Nah karena Allah yang menurunkan zat yang nggak punya kepentingan, maka bagi Allah nggak masalah mau semuanya bagi modelnya Allah penuhin semua. Tuh hebatnya Rabb kita. Maka wajib harus turun yang namanya syariat agama agar mengatur kehidupan ini. Untuk apa? Untuk menghindari benturan-benturan yang terjadi. Yang ketiga sekarang. Maaf, tadi yang pertama apa? Akal kata Nabi, ada
ada yang bisa ngancurinnya. Jadi Nabi bilang ada 4 perkara itu, tapi ada juga Allah turunkan penyebab rusaknya. Kata Nabi, al-aqlu itu al-ghadabu yuzilul aql. Siapa yang bisa ngancurin akal? Satu, kata Nabi, yang pertama, dan ini menjadi penentu rusaknya akal apa? Al-ghadab. Marah. Jadi jangan sering-sering marah, nanti keganggu akalnya. Makanya kata Nabi, marah itu sitrul akal, tertutupnya akal kita. Orang suka marah-marah pasti tuh akalnya ada gangguannya. Makanya yang suka marah-marah dan sekarang latihan kalau marah kata Nabi lagi dalam keadaan diri, duduk. Kalau marahnya lagi duduk, diri. Begitu aja. Di sini marah-marah cari tempat lain. Bu, kalau suami lagi marah, tinggalin aja. Biar marah sendiri. Depresi begitu. Ya, begitu caranya. Gak kena juga, ambil air. Wudu. Kata Nabi, al-ghadabu minasyaitan, marah itu dari syaitan. Maka cara ngademin marah disentuh, syaitan itu dari api, caranya ambil air, basuh wajah dan tubuh kita dari air dengan air. Ya, maka ghadab ini ngerusakin Yang kedua tadi ad-din. Din itu ada juga yang rusaknya. Apa tuh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merusak agama kita adalah al-hasad. Apa tuh? Hasad. Apa hasad? Iri dengki. Iri sama dan apa cirinya dengki? 2. Saya pernah bilang sama majlis saya tuh di majlis Eropa. Ciri orang yang dengki hasad 2 cirinya. SMS. Apa SMS? Senang melihat orang yang susah melihat orang. Tuh, kalau itu ada pada diri kita, minta mohon sama Allah agar kita dijauhi dari sifat itu. Kalau ada orang susah, kita malah senang tepuk tangan. Alhamdulillah, emang enak lu rasanya tuh. Hati kalau tetangga beli kulkas, siapa yang kedinginan? Kalau orang sakit hatinya begitu. Tangga beli kulkas, yang kedinginan dia. Kenapa? Beli kompor yang kepanasan siapa? Tuh, ciri orang yang tadi apa orang Maka kalau itu ada pada kita, mudah-mudahan kita mohon Allah jauhin. Jangan sampai ada penyakit hasad. Kenapa kata Nabi? Al-hasad, kata Nabi, hati-hati sama namanya hasad. Kenapa? Takulul hasanah. Karena hasad ini makan kebaikan kita. Dan takulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu, bakar habis lamanya. Yang ketiga sekarang tadi al-aqlu wa dinu. Yang ketiga al-haya'u. Ya, ini permata yang Nabi bilang dalam tubuh kita dari Allah adalah rasa malu. Ini rasa malu ini mahal zaman sekarang, Bu. Maka dari ini kita semuanya harus punya hadirkan rasa malu di dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau nggak punya rasa malu, ibarat saya, maaf ya, kalau hewan itu kalau lagi hajat itu nggak pakai tempat ya. Gimana aja sih, katanya udah. Kalau manusia kan nggak boleh begitu. Ada waktu momentumnya. Kenapa? Karena dia punya rasa malu. Rasa malu ini yang menjaga kita semua dari perbuatan-perbuatan yang maksiat kepada Allah dan perbuatan yang melanggar Allah. Jadi jangan hilangin rasa malu ini, karena dia adalah bagian dari iman kita. Al-haya'u minal iman. Yang ketiga, haya, rasa malu. Maka apa yang bisa membuat atau merusak rasa malu? Kata Nabi, at-tama'. Apa tuh? At-tama'u, apa tamu itu? Tama'. Tama' itu artinya serakah, dirakus. Tamak kalau bahasa kita ya. Tuh. Sekarang kalau ibu lihat coba, orang udah rakus nggak pakai lihat kanan kiri. Ada makanan, jangankan yang di dekat, yang di ujung dia tidak. Maaf ya, bukan yang nyinggung ini mah. Emang itu cirinya. Ada makanan yang depan, yang di ujung itu sini tuh sini. Padahal yang sini belum habis. Jangan ngomong begini tuh si itu tuh ya, jangan ada kanan kiri, jangan ya. Jangan, itu mah beda. Ya. Nggak ada di sini insya Allah. Ibu pernah main keragunan kan ya? Pernah lihat ayat di studio apa namanya kumpulannya tuh? Kalau ada makhluk satu yang kanannya megong, kirinya megong, kaki kanan kiri megong, mulutnya juga munyah. Tuh ada kan satu makhluk itu tuh. Nah, itu kalau manusia banget atau kayak begitu. Dia nggak lihat lagi nih benda halal haram. Dia nggak lagi nih hak orang apa enggak, ini barang bener barang bagus. Pokoknya yang penting
banyak tuh bahaya. Yang keempat, wal amal salih. Permata mutiara yang hebat, yang bagus, yang mulia Allah tanam dalam kalbu kita, dalam diri kita adalah perbuatan yang baik, amal salih. Kenapa Bu? Karena amal salih ini yang nanti akan menjadi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu dan akan menyelamatkan kita dalam kehidupan. Orang yang senantiasa berbuat kebaikan, menebarkan amal saleh, hidupnya pasti bahagia dan insya Allah disenengin orang banyak. Betul apa betul? Dibanding seorang yang datangnya bikin onar mulu, tinggal tempat itu bikin onar mulu, orang nggak bakal demen tuh sama dia. Ya, ada dulu main aja bilang ada orang yang wajib, ada orang yang haram. Apa orang wajib itu? Datangnya ditunggu orang, perginya ditangisi orang. Mudah-mudahan kita jadi orang begitu ya Bu. Makanya syarat dari Allah akan diterimanya kita nanti di yaumil akhir dua minimal. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Iman kita dengan adil tadi dan amal saleh yang akan kita bawa. Karena nanti amal saleh ini akan menjadi bekal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu. Yang waktunya sudah menjelang asar. Terima kasih banyak Pak atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang disampaikan ini 4 permata, 4 mutiara terbaik yang Allah berikan dalam tubuh kita, nempel dia pada badan kita jagain. 1, akal kita. 2, agama kita. 3, rasa malu dalam diri kita. Dan yang keempat, amal saleh. Mudah-mudahan permata yang berharga ini bisa kita jaga, syukur-syukur kita tambahin dan kita tingkatkan. Amin. Ya Rabbal alamin. Sekian, mohon maaf, terima kasih perhatian. Sampai jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.